Oh, guys, shalom. Kita merokok sedikit ya. Bagaimana Pak Alfa? Sudah. Sudah, itu sudah mulai tanpa basa-basi. Kita coba selamat malam saja. Oke guys, kita berada di kafe baru. Apa namanya, Bapak Ketua PAM? Oh ya, kafe. Nah, lebih ke kios. Kios. Iya. Oh, Ya, dan sekaligus ya. coffee shop. Oh gitu. Kios shop begitu. Iya. Tapi jual kopi gitu. Coffee and market. Oh. Ini awal ceritanya bagaimana nih kafe? Tapi sebelumnya saya bicara dengan siapa ini? Oh iya, nama saya Alfa Taime. Ya. Saya Ketua Pamjok. Sudah berapa lama? Saya sudah menjabat jadi dalam BP PAM dari 2016. Saya sebagai wakil ketua, lalu dari 2019 saya sebagai ketua PAM, lalu ini periode kedua. Oke baik, kita kembali ke ini. Ini apa ini sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan kah? Ini salah satu usaha dana dari pemuda-pemudi di sini, di mana kita melihat income kita sangat kecil jika kita hanya mengharapkan dari beberapa persembahan saja. Lalu teman-teman yang kita tergerak hati, kita membuka suatu usaha dana. Jadi di sini ya lebih ke kios, di mana kita menjual snack dan lain sebagainya, tapi kita juga menyediakan kopi. Jadi untuk malam mingguan juga bisa rekan-rekan datang untuk menikmati kopi dan juga berbagai cemilan yang ada. Berarti dia kategorinya nih UMK. Iya, ini kategori UMK. Usaha kecil menengah. Terus bisa sampai dapat ide untuk bikin kayak gini tuh dari mana? Ya, ini juga berawal dari kita Pamjov pernah membuat satu usaha yaitu coffee shop. Kita buat di pertengahan tahun 2022. Coffee shop ini kita melihat teman-teman senang dengan nongkrong gitu di kafe. Lalu kita memiliki satu peluang yaitu halaman yang luas. Dan kita mengajak teman-teman jadi titik kumpulnya anak-anak muda tuh di sini. Jadi kita membuka suatu usaha. Iya, tuh daripada nongkrong sembarang-sembarang. Nongkrong sembarang, kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Mabuk, kayak begitulah ya kan? Salah satu faktornya itu biasanya tempat nongkrongnya anak-anak muda itu ujung-ujungnya pasti miras. Padahal ngajaknya itu mari kita ngopi. Tapi di sini miras tidak anak-anak gitu. Ya tidak sih. Memang kalau mau bilang teman-teman miras ya ada. Namun ketika mereka ada di lingkungan gereja, keinginan miras mereka itu tidak besar sekali, dalam arti mereka tahu mereka ada di lingkungan mana. Lingkungan juga menentukan seseorang itu menjadi apa dan dia mau berbuat apa. Menurut saya kalau teman-teman lingkungannya kita di gereja, pasti tidak ada pemikiran untuk miras dan lain sebagainya di lingkungan gereja. Ada rasa-rasa macam malu juga ya kalau di sini ya, di lingkungan gereja. Terus dari ini rencananya mau bikin, maksudnya untuk bisa buat rekan-rekan gereja-gereja yang lain begitu, itu bisa berbagi ke mereka begitu, bagaimana? Ya, saya berharap juga dari apa yang kita lakukan di sini ini menjadi motivasi juga buat rekan-rekan dari jemaat yang lain. Dalam arti ini menjadi satu usaha dana, dalam arti teman-teman itu mereka bisa mencari dana tanpa kita berharap hanya dari kas jemaat saja. Iya, jangan berpatokan pada baksos. Iya kan? Itu sangat. Mungkin dengan adanya ini dari kita bisa menerima, bisa jadi memberi ya. Ya, saya sepakat dengan kata itu. Dan juga kita menjadikan titik kumpul, dalam arti rekan-rekan daripada kalian bermainnya jauh, kita semua ada di sini nih. Mari kita jadikan titik kumpul gereja supaya kita punya tempat yang nyaman. Bisa lihat sini ada saudara ini, ganteng di dalam ini. Oh, jadi bisa jadi ini juga ya, apa lapangan usaha juga ya begitu. Iya. Ini dibayar tidak? Dia dibayar. Kakak Yunus nanti kita bayar. Jadi ini kita baru mulai 2 bulan. Jadi untuk 2 bulan pertama ini kita punya modal sehingga di bulan berikut kita menjadikan usaha ini untuk menjadi income juga buat teman-teman yang ada. Mereka salah satu ini Kakak Yunus, dia ini pelajar, dia mahasiswa di SMA Negeri 1. Sentani. Iya.
Dan dia juga berkebutuhan dalam arti ongkos taksinya, jajannya di sekolah, mungkin ada kebutuhan buku dan lain sebagainya. Salah satu usaha ini kan kita juga berharap dari ini menjadi penghasilan juga buat dia untuk menambah dan membantu dia untuk ongkos taksi dan lain sebagainya. Itu terus anak-anak di sini bagaimana antusiasnya gitu? Orang-orang di sekitar sini lah dalam gereja begini. Antusiasnya orang-orang sangat luar biasa. Oh, banyak ya? Ya, antusias dari pertama dari kita punya ketua jemaat Bapak Pendeta sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti begini. Pendeta excited. Iya, Bapak Pendeta. Lalu juga antusias dari beberapa jemaat. Dalam usahanya kita ini ada beberapa anggota jemaat yang membantu kita, dan terlebih juga anggota muda. Ini tidak full, ini kita belanja dari kasnya anggota muda. Tapi tidak lari juga dari kopi shop yang sebelumnya. Iya, tidak lari juga dari coffee shop. Berarti berawal dari situ ya. Berawalnya dari situ. Dan ada keresahan di situ. Untuk coffee shop sebelumnya, Ya, maksudnya ini tidak konsisten atau mungkin anak-anak sampai akhirnya dibentuklah sebuah ya UMKM inilah kios. Itu dari mungkin sebelumnya hanya buka tutup benar. gitu. Sebelumnya Kalau di dibandingkan coffee shop, dengan coffee shop sebelumnya, ini kayaknya income-nya lebih banyak. iya, ini pertama income-nya memang lebih banyak Terus dan juga lebih alternatif daripada yang sebelumnya. kalau untuk ini isinya ini pure dari dana itu atau memang ada beberapa teman-teman yang merelakan sebagian dari berkatnya? Ada beberapa teman yang memiliki berkat lebih, mereka menyumbangkan. Beberapa contoh ya, seperti kulkas. Kulkas ini adalah pemberian atau donasi dari saudara anggota muda. Iya, Iya, langsung diberikan begitu langsung saja. diberikan. Dan juga ada Free beberapa, iya, free. Dan juga ada beberapa cemilan-cemilan, itu dibelanja oleh teman-teman, lalu diberikan untuk kita jualkan. Terus kalau untuk yang kayak speaker dispenser itu sama juga? Kalau dispenser itu dari jemaat. Oh, dari jemaah? Iya. Luar biasa. Tapi kategorinya sama ya, Kategorinya diberikan, sama, diberikan. dikasih gitu. Iya. Dan juga ada termos listrik. Untuk speaker itu miliknya anggota muda. Karena kita sering nongkrong di sini, ya ditemani oleh musik itu sangat menyenangkan. Terus ini Pak Ketua, tapi saya bisa panggil Bapak Adik, jadi saya jarang panggil Bapak Ketua. Kebetulan saya juga jemaat di sini. Saya juga anggota PAM. Ini planning ke depannya rencananya mau bikin apa lagi selain yang baru dicor ini? Planning ke depannya, kita mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan grand opening karena ini baru berjalan 2 bulan. Belum juga mencapai 2 bulan, lalu kita sudah bikin tempat nongkrongnya, ada tempat duduknya, ada meja-meja bulat dan juga kursi taman. Lalu kita juga akan melakukan grand opening mungkin di hari Sabtu minggu depan. Oh gitu. Lalu banyak event di gereja. Seperti apa? Salah satunya di awal Agustus, di minggu pertama, itu ada kegiatan dari yayasan, itu Warna Visi Indonesia. Dia akan mengundang seluruh anggota ibu-ibu yang ada di Kabupaten Jayapura. Mereka melaksanakan kegiatan sejenis festival di sini. Mereka menggunakan halaman gereja. Sehingga pada momen itu kita menambahkan menu-menu yang akan ditambahkan. Contohnya, itu menu-menu ini maksudnya kan di sini sementara baru macam kayak UMK pada umumnya ya, seperti ya gula-gula, snack-snack, ya, coffee shop. Mungkin ke depannya macam kayak mie rebus begitu atau nasi goreng. Tidak ada rencana seperti itu. itu kita akan buka di setiap hari Jumat dan Sabtu. Oh, nanti ada? Iya, kita ada. Di hari Jumat dan Sabtu, di mana waktu luangnya anggota muda sangat banyak, sehingga kita akan nambah menu. Kita akan melakukan barbecue. Kita akan mulai contohnya itu hari Sabtu besok. Tapi itu free atau memang bayar? Untuk grand opening nanti di hari Sabtu berikutnya itu free. Dan juga untuk barbecue besok itu juga free. Untuk barbeque-nya, tapi untuk minumnya silakan untuk memesan. Oh, jadi barbeque-nya free ya? Iya. Tapi kalau menurut Pak Ketua sendiri, Bapak Adik, ini kira-kira di tempat lain ada kan tidak, di gereja-gereja lain, pemuda-pemuda lain? Karena kebetulan kan ikatan sesama
ketua PAM itu kan pasti ada kan? Iya. Menurut Bapak Adik bagaimana? Kalau di beberapa gereja, khususnya di Klasis Sentani ya, teman-teman di Sulomoena, Oh, mereka sudah punya UKMK juga? iya mereka sudah punya UMK juga. Lalu di Sentani Kota itu ada teman-teman dari Martin Luther. Dalam gereja kayak begini? Dalam lingkungan gereja juga mereka taruh. Baru 2 jemaat, dan kita jemaat yang ketiga yang memiliki UMK di dalam lingkungan gereja. Itu untuk Klasis Sentani. Itu untuk Klasis Sentani khususnya. Terus harapan dari ini? Ya, harapan saya dari adanya UMK seperti begini, teman-teman kita anggota muda terbantu. Pertama dalam kita punya kas, karena kita punya program itu sangat banyak. Itu pertama. Lalu juga menjadi satu kegiatan yang positif, di mana rekan-rekan bisa datang untuk melakukan aktivitasnya di halaman gereja. Lalu yang kedua, teman-teman bisa melihat hal ini sebagai peluang, di mana kedepannya saya berharap kita tidak hanya melalui suatu persekutuan untuk datang beribadah dan lain sebagainya, tapi ada aktivitas-aktivitas seperti UMK ini sehingga kita memberikan peluang kepada teman-teman, mereka bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Oke, mungkin saya rasa itu saja sih dari cerita kita omong kosong hari ini. Iya. Akhir kata, mungkin kita lanjut ngopi aja. Kita santai-santai aja, Pak. Bapak Adik. Masih kaku, Pak Ketua, ya begitu sudah. Tim kreatif udah tertawa. Yang mau bilang juga jemaat ini jemaat keluarga, jadi Ya, begitu. hampir semuanya anggota keluarga yang ada di dalam, sehingga hubungannya ya bapak, om, kakak, adik, tapi ada anggota dari luar Sentani juga ya, itu banyak. Kita ini jemaat majemuk. Contohnya dari Maluku, walaupun mereka dari pulau sebelah, tapi sudah ada yang nikah dengan kita punya keluarga di sini, pada akhirnya menjadi keluarga juga. Tapi pada dasarnya begini, memang kita memiliki teman, memang kita memiliki keluarga, tapi teman juga bisa menjadi keluarga. Bagaimana pendapat Bapak Adik soal podcast hari ini? Satu hal yang sangat luar biasa ya, dalam arti podcast ini hal yang memang saya rindukan dalam kita punya persekutuan anggota muda yang kita bangun. Dalam arti ini bukan hanya mengikut trending yang ada, tidak, tapi kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi motivasi buat rekan-rekan yang lain. Di luar sana masih banyak teman-teman yang belum bergabung dalam persekutuan anggota muda. Dan sekarang inilah dunia globalisasi, di mana semua anak muda memiliki HP. Dan harapan saya, kita bisa menyebarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermotivasi pada rekan-rekan, dan mereka pun juga tertarik untuk bergabung dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Tidak hanya di persekutuan anggota muda jemaat GKI Nami Flavo, ada jemaat-jemaat yang terdekat yang mereka bisa bergabung. Dan harapan saya dari hal-hal ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain, mereka juga melakukan hal yang sama dan menjadi berkat buat orang lain. Jadi kan Bapak Adik ini sebagai ketua PAM, ya bisa dibilang melanjutkan periode pertama, naik sebagai ketua PAM, terus sekarang lanjut periode kedua. Rasanya bagaimana? Agak sedih-sedih sedap, atau senang-senang, atau suka duka begitu? Sedih-sedih sedapnya itu banyak. Sedih-sedih sedapnya itu memang banyak sekali. Jadi seorang figur, atau menjadi seorang pemimpin, atau menjadi seorang ketua, di mana teman-teman mempercayakan segala sesuatu, dalam arti teman-teman memiliki harapan yang lebih ketika mereka memilih seorang menjadi figur mereka di dalam anggota muda. Itu menjadi satu beban juga, sehingga apapun yang kita lakukan memang harus berdasarkan saya ini seorang figur. Matanya teman-teman ini memandangnya ke saya. Kalau saya berbuat hal yang salah, teman-teman pun juga akan melakukan. Loh, ketuanya aja bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan banyak juga yang berharap sama Iya. Bapak Adik, pasti kan? Pasti. Terus bagaimana caranya bisa jadi ketua PAM? Itu kayaknya
kayak saya lihat proses menjadi ketua PAM itu bukan yang kita ingin jadi ketua PAM, tapi kayak macam lebih kayak penolakan gitu. Aku yang jadi kenapa bisa dinamika itu terjadi menurut ketua PAM yang sekarang gitu. Apa yang harus dibuat atau mungkin ada beberapa keresahan yang jadi ketua PAM itu ternyata tidak sepenuhnya buruk, tidak sepenuhnya berat. Mungkin sesuatu yang bisa dibagikan macam kayak jadi ketua PAM itu ada enaknya loh. Ya. Itu seperti apa begitu? Yang pertama untuk menjadi seorang ketua PAM atau menjadi seorang pemimpin, kita bicara buruknya dulu deh. kita bicara buruk. Ya, buruknya dulu. Nanti baru baiknya. Setelah itu kita close. Buruknya jadi ketua PAM itu berat, di mana-mana ketika ada suatu kegiatan dan lain sebagainya, itu teman-teman maunya ketua PAM duluan. Ketua PAM bikin, ketua PAM kerja, baru yang lain ikut. Oh, Ketua gitu. PAM tidak ada, ketua PAM tidak kerja. Tidak jadi Tidak gitu. jadi. Terjadi guys Iya. ya. Harus Itu- tunggu ketua PAM. Itu yang jadi satu hal yang Berat gitu. berat. Kadang gitu. rasa hati, aduh, Ya, aduh. dalam arti kita di sini kita sama-sama belajar menjadi seorang pemimpin. Oke. Kita ini belajar menjadi seorang pemimpin. Dan inisiatif dari teman-teman itu kurang. Dan itu yang kadang agak setengah mati. Namun untuk sekarang ya luar biasa. Macam untuk memulai sesuatu harus saya yang mulai. Iya. Kalau saya tidak mulai, tidak ada yang mau bergerak, Tidak tidak ada yang mau membantu. Bahkan support pun juga kayak, Pak Ketua saya tidak mau kerja. Mungkin Iya. kayak begitu kan? Seperti begitu. Itu sebelumnya. Dan Sebelumnya. itu memang berat. Itu waktu zaman tahun maksudnya zaman kepemimpinan yang setelah melanjutkan ketua PAM atau yang sekarang gitu. Masih di zamannya saya juga saya dapat. Itu mulai dari tahun 2019 itu masih saya dapat hal-hal seperti begitu. Namun ya, rekan-rekan juga semuanya berubah ya, dalam arti ada hal-hal yang mereka pelajari, dan memang saya mempush mereka dengan hal-hal itu, sehingga di tahun sekarang, tahun berjalan ini, inisiatif teman-teman juga sudah sangat besar. Walaupun saya tidak ada, mereka tahu, oh ini jobnya saya, ini desk jobnya saya, mereka melakukannya. Oke, itu apa yang Bapak Adik lakukan sampai bisa seperti itu? Gitu. Mungkin bisa berbagi sampai bisa anak-anak punya inisiatif, Pak Ketua PAM bisa bikin anak-anak pemuda yang ada di Onom ini bisa punya inisiatif seperti itu, bisa berubah karakter mereka atau bagaimana gitu. Itu lebih menanamkan soal pelayanan. Pelayanan ini bukan milik saya sebagai seorang ketua PAM. Pelayanan ini bukan milik kita aja sebagai badan pelayan. Namun pelayanan ini milik kita semua. Kita di sini melayani kepada Tuhan Yesus. Kita melayani Tuhan Yesus. Siapa saja di dalam sini bisa melayani. Apapun yang kita lakukan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi walaupun engkau hanya seorang anggota, tetap engkau bisa melakukan pelayanan itu, dan tidak perlu harus menunggu saya bergerak, saya menyuruh dan lain sebagainya. Tapi inisiatif saja. Pekerjaan ini saya bisa lakukan, saya lakukan. Tinggal nanti badan pelayan mengetahui aja, kakak sudah lakukan ini, fix, selesai. Karena kita sama melakukan Itu pelayanan. yang Bapak Adik lakukan. Nyatanya itu bagaimana sampai bisa anak-anak yang dari dulunya inisiatifnya kurang, terus mereka malas bergerak, harus tunggu ketua PAM, bagaimana sampai sekarang ini bisa, anak-anak sudah mulai tahu dong punya kerja, orang punya, maksudnya tugas saya ini, itu bagaimana? Bisa apa yang Bapak Adik ketua PAM melakukan ini dari sampai bisa menghasilkan karakter-karakter seperti itu? Lebih ke menjadi contoh. Seperti apa contohnya? Kita selalu belajar. Salah satu contoh yang sangat luar biasa dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa menjadikan contoh. Jadi Salah Bapak Adik satu itu- melakukannya duluan, Ya, baru mereka mengikuti. ya, Macam kayak ini, kayak tadi Bapak Adik bilang, ketua PAM bilang, saya tidak harus disuruh, saya kerja loh. ya. Oh begitu. Tidak harus saya tunggu ini, saya petugas ini, saya petugas itu, tidak harus. Jadi selama beberapa periode, berapa tahun itu yang Bapak Adik ketua PAM melakukan. Iya. Luar biasa ya, saudara. Itu suatu Ketua beban PAM. juga. Berat juga ya. Sangat berat. Oke, itu sisi beratnya ya. Hmm. Sebagai ketua PAM ya. Maksudnya
sisi beratnya, sisi tidak enaknya jadi ketua PAM. Sekarang kita bahas topik terakhir, materi terakhir yang mungkin enaknya jadi ketua PAM. Apa yang bisa didapat ketika jadi ketua PAM? Sampai saya bisa jadi ketua PAM. Enaknya menjadi ketua PAM banyak hal ya. Pertama, tanpa kita sadari berkat itu selalu ada. Itu pertama, tanpa kita sadari berkat itu selalu ada. Yang kedua, ini mungkin sisi egois, tapi menurut saya ini suatu keuntungan jadi seorang ketua PAM. Itu kita terkenal. Oke, banyak yang tahu. Banyak yang kenal kita, banyak yang tahu kita. Umumnya di lingkungan gereja itu banyak yang kenal. Lalu yang kedua, di mana-mana kita diminta untuk makan pertama. Oke, Itu salah satunya. Lalu yang berikut itu respect. oke. Respect itu dari teman-teman kita bisa dapat. Satu hal yang luar biasa itu mereka kita saling menghargai. Dan ketika saya menjadi seorang ketua PAM, respectnya teman-teman itu tinggi sekali terhadap saya. Ya, walaupun saya tetap merangkul mereka, kita tetap kakak dan kakak, teman-teman, kakak dan kakak, adik dan adik. Dari sisi keluarga juga tetap kita jaga hubungan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya di sini bertanggung jawab sebagai ketua PAM. Ya. Itu yang terjadi. Itu tetap ditekankan. Iya. Oke lah. Mungkin itu baiknya. Itu baik. Apakah ada yang lebih baik lagi yang bisa, maksudnya supaya teman-teman juga itu ingin menjadi ketua PAM gitu. Maksudnya apa? Supaya memicu bahwa jadi ketua PAM tuh enak juga gitu. Saya bisa lah begitu. Oh, saya bisa jadi begini. Oh, dapat makan duluan. Maksudnya kayak begitu. Bisa jadi motivasi gitu. Karena selama ini kan yang kita lihat ketua PAM itu sosok yang paling disalahkan, Ya. diutamakan dalam apapun, mau baik, mau makan, Ya. mau masalah, Ya. tanggung jawab. Ya. Nah ini yang bisa menjadi daya tarik gitu untuk jadi ketua PAM gitu. Kok jadi ketua PAM, kok tidak akan rugi? Menurut saya ini berat sih. Karena sejauh ini saya mengimani bahwa apa yang kita lakukan buat Tuhan Yesus pasti ada berkatnya. Dan saya belajar dari ketua PAM sebelumnya. Dia mengimani bahwa dia bekerja di dalam pelayanan. Tuhan sudah menyediakan berkat buat dia. Dan di akhir dari pelayanannya di tahun 2019, di tahun itu juga namanya keluar di PNS. Oh luar biasa. Oh ini ya, Lisa ya, Lisa. Iya, Kakak Lisa. Jadi itu satu hal yang teman-teman jangan ragu bahwa Ketika kita Jadi, melayani iya. Tuhan, walaupun banyak tugas dan tanggung jawab ketika menjadi ketua PAM, tapi Tuhan sudah menyediakan berkat. Dan itu tidak akan lepas dari dirimu. Sehingga jangan pernah ragu untuk menjadi ketua PAM. Jadi ketua PAM itu enak loh, dalam arti apapun yang teman-teman lakukan, anggota pun juga bisa mendengarkannya. Yang penting ketika engkau menjadi ketua PAM, engkau menjadi teladan yang baik. Ketika engkau menjadi teladan yang baik, apapun yang engkau lakukan pasti berhasil. Dan teman-teman akan melakukannya. tapi juga bisa menciptakan sejarah-sejarah. Iya. Itu satu poin yang penting juga. Satu poin yang penting itu bisa menciptakan sejarah. Ada satu pesan dari salah satu penatua yang menjadi pelayan firman waktu ibadah pemuda. Filosofinya filosofi pensil. Satu poin filosofi pensil yaitu yang kelima. Dia akan meninggalkan tanda. Dalam tokoh-tokoh Alkitab dia banyak meninggalkan tanda. Ada sejarah-sejarahnya yang diceritakan berulang menjadi motivasi. Dan ketika kau menjadi ketua PAM juga kau bisa meninggalkan tanda. Karena hal itu kau bisa lakukan. Ya. Ketika kau jadi ketua PAM kau memiliki wewenang gitu. Kau bisa memutuskan, ini terlalu boleh kita melakukan. Ini berhalangan dengan ini. Ini kita bisa lakukan. Mari kita bergerak. Kau punya anggota, kau punya tenaga, kau punya sumber daya itu bisa digunakan. Kalau kita kau menjadi ketua PAM. Ya. Dan kau bisa menciptakan sejarah. Minta maaf.
secara pribadi saya senang dengan ada beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan bersama di dalam Pamjov. Nah, dan menurut saya itu menjadi suatu tanda yang baik yang bisa kita tinggalkan. Kegiatan pasca, kita bisa melakukan kegiatan pasca, kita tahan jemaat, semua mereka ada di dalam lingkungan gereja dan sama-sama kita jalan pawai obor. Itu satu hal yang sebelumnya saya tidak pernah lihat dalam jemaat-jemaat yang lain, jemaat-jemaat yang lain, khususnya anggota mudanya buat. Tapi kita dalam Pamjov kita buat di tahun 2022 dan tahun 2023. tahun lalu. Iya. Itu satu hal tanda yang kita tinggalkan. Dan juga Seperti ini. Ini menjadi sejarah dan akan tinggal tenang. Iya. Bahwa ini masa kepemimpinan Pak Ketua yang sekarang. Bahwa nanti orang akan tahu bahwa Ketua PAM waktu Bapak Padik Alfa menjadi Ketua PAM, ini hasil karya dari masa kepemimpinan Ketua PAM. Oke, mungkin sekian. Ingat, jangan sampai pensil. Kita bisa memberikan tanda, tapi entah tanda itu bisa jadi tanda yang baik atau tanda yang buruk, itu tergantung kalian. Sampai berjumpa lagi di Omong Kosong berikutnya. Shalom. Ini ada tombol stop. Mari kita dengar.